acara pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan, mohon berkenan Bapak Purwadi untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Mbak Ratna Yunita MC Psikolog yang di antara kesibukannya yang luar biasa masih dapat menyisihkan waktunya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman pada kita semuanya pada malam hari ini, yang setiap hari selalu menemani kita semuanya untuk mensukseskan kegiatan Muhammadiyah Widzu pesantren Covid Muhammadiyah ini. Juga Mas Irwan Rosadi yang juga sudah menyempatkan waktu di antara kesibukannya. Ini apa namanya? Nganyari gelarnya ya, Mas. Nanti kapan-kapan harus disuruh ngisi Mbak Ratna ini, Mas Irwan ini gitu Nggih. ya. Sampun dipinang Hapsada, Pak. Tenang, Pak. Sudah Nggih. psikolog ini ya. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu, Bapak semuanya yang bergabung dalam kegiatan ini dari manapun, apa namanya, dari bagian barat Indonesia sampai bagian timur Indonesia, bahkan mungkin jika ada yang dari luar negeri, tadi malam ada yang dari Taiwan itu, Mbak Yuniar Wardani yang sebagai ketua pengurus cabang Internasional Asia PCIA Taiwan mengikuti acara kita juga. Juga seluruh tim yang sudah berkenan memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berlangsung setiap malam sampai malam ini sudah yang ke-200 berapa ini Mbak Ratna ini? 25 ya? 225, Bapak. Nah, Nggih. 225. 225. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada Amin. siapapun. Ini bukti Muhammadiyah sampai hari ini masih terus berjuang untuk melawan penyebaran COVID-19 ini. Jadi insya Allah Muhammadiyah tidak pernah lelah. Muhammadiyah terus berjuang dengan berbagai cara, segala potensinya dikerahkan untuk segera selesainya pandemi ini. Saya kira begitu, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang benar, dan meridhoi apa yang sudah kita jalankan ini. Saya kira demikian Mas Irwan, ada kekurangan kelemahan saya matur. Mohon dimaafkan, nasruminallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Purwadi yang telah memberikan sambutan pengajian dalam malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang baru saja bergabung. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi, mohon izin Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung, agar kita dapat bersama-sama dengan baik mengikuti pengajian atau paparan dari Ibu narasumber kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah juga bisa untuk bertanya secara langsung melalui room chat seperti itu. Pada saat Ibu Ratna Yunita untuk menyajikan materi. Jadi tanpa harus menunggu sesi diskusi, dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan yang Bapak dan Ibu sampaikan pada room chat. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti pengajian. Jangan lupa berbahagia seperti itu, agar kita semuanya dapat berbahagia setiap harinya gitu. Yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yunita
Septiani Subarjo, MPSI Psikolog. Pada beliau dengan segala hormat, disilahkan. Terima kasih De Irwan Rosadi yang sudah setia menemani untuk menjadi MC dan moderator. Matur nuwun Pak Purwadi yang selalu memberikan bimbingan dalam Muhammadiyah with You, pengajian pesantren COVID hingga edisi yang ke-225 ini. Alhamdulillah pengajian masih tetap bisa berjalan dan nanti sampai hari ke-10 di bulan April ya Pak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan bergabung malam ini nggih di pengajian pesantren COVID. Malam ini sebetulnya, nah ini mungkin saya mau cerita sedikit sesuatu yang membahagiakan, bisa dilihat sebagai sesuatu yang membahagiakan, tapi juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mencemaskan atau bikin deg-degan gitu nggih. Hanya sekedar berbagi saja karena pengen melihat dari sudut pandang bahagia. Jadi beberapa edisi ketika saya diminta untuk bertugas itu sebetulnya adalah seperti partai pengganti begitu nggih Pak Pur. Jadi lebih karena memang ada yang bertugas dan kemudian yang bertugas sedang berhalangan sehingga diminta untuk menggantikan. Nah, tetapi kalau saya pribadi mencoba untuk melihat dari sudut pandang bahagia karena ini ajang silaturahmi. Kemudian yang kedua juga secara individu bagi saya adalah ini ajang latihan buat saya dan juga sebagai ladang amal nggih. Jadi saya memaknai bahwa di bawah happy aja supaya nanti juga ketika pesan ini tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika saya happy maka Bapak Ibu yang menerima juga semoga akan bisa menerima transference-nya energi happy-nya gitu. Nah, sehingga ketika misalnya harus hari ini harus menggantikan ini sebagainya, ada beberapa orang yang mungkin melihat sebagai beban gitu. Kok aku sih, kok aku lagi misalnya begitu. Tapi ya itu saya belajar untuk bisa merasakan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, maka berbagi ilmunya yang sedikit ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih berpengalaman begitu nggih, tetapi mohon diizinkan saya untuk berbagi tentang jangan lupa bahagia. Itu judulnya untuk hari ini. Oke. Selama masa pandemi COVID-19 ini kita tahu bersama bahwa mulai muncul awal di tahun 2020 itu karena yang namanya hal baru pasti membutuhkan penyesuaian. Nah, sehingga apa yang terjadi, yang tadinya bisa bebas bergerak kemana-mana menjadi terbatas. Yang tadinya bisa melakukan aktivitas apapun semau sendiri, akhirnya harus mau untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang tadinya bisa melakukan aktivitas selarut apapun, kemudian secapek apapun, harus pikir-pikir, karena kondisi kesehatan juga mempengaruhi untuk mudah atau tidaknya terkena COVID-19 ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian selama kondisi ini banyak orang yang kemudian mengeluhkan tidak secara fisik ya. Artinya bahwa tidak hanya orang itu terpapar dari 19-nya saja, tetapi justru yang lebih membahayakan adalah kecemasan dari mereka sendiri. Karena sebetulnya ketika merasakan adanya COVID-19 di diri kita itu kan sudah jelas, gejalanya sudah jelas, ada demam misalnya untuk yang bergejala, ada batuk-batuknya, semua itu udah jelas. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang kemudian merasakan itu sebagai sebuah ancaman secara psikis atau secara mental. Jadi kemudian sedikit-sedikit menjadi cemas. Nah, itu justru yang akhirnya kemudian membatasi diri kita sendiri, walaupun secara protokol kesehatan tadi sudah dibatasi ya, tapi akhirnya menjadi semakin terbatas karena kotak yang kita buat di kepala kita itu membuat kita akhirnya tidak bisa lebih bebas. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya adalah bahwa ternyata ini tidak hanya menyerang dari sektor penyakit atau kesehatan secara fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kemudian secara ekonomi juga tentu berpengaruh, dan banyak hal yang terjadi. Hingga tahun 2021 ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini.
Nah, ibaratkan kalau di dalam gambar itu ada tanaman begitu nggih. 2020 itu ketika penyesuaian dalam kondisinya, karena tanaman itu adalah berwarna, yang auranya itu terlihat cantik, indah gitu nggih. Tapi kemudian setelah kondisinya harus dengan menghadapi kecemasan terus-menerus, dengan kondisi ketidakpastian, kemudian jadi mudah curiga sama orang lain, dan jadi mudah negatif thinking ke orang lain, akhirnya tanaman yang harusnya auranya keluar dengan bagus itu tadi seolah-olah seperti mungkin daunnya yang harusnya mengkilat tadi nggak kelihatan mengkilat. Kemudian yang mungkin seharusnya muncul dalam aura warna-warna yang indah tadi akhirnya tidak terindahnya karena semua ditutupi dengan kemuraman, kecurigaan, kecemasan hanya karena sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian tadi. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena kita menyikapinya hanya lebih banyak pada hal-hal yang negatif. Ini adalah tingkat kecemasan yang berdasarkan data dari DAS Mei 2020 yang dialami oleh milenial dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini terlihat bahwa secara kesehatan ini tingkat kecemasannya mulai dari normal itu ada 160 ya, kemudian ada yang ringan, ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Nah, hal-hal ini mempengaruhi banyak hal tadi nggih Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak hanya mempengaruhi diri, karena ketika kita cemas, kemudian kecemasan kita dilihat oleh orang lain, aura kecemasannya itu menjadi seperti menular. Sama halnya seperti ketika kita melihat orang yang marah. Mungkin kita melihatnya di sinetron mungkin ya. Atau kita melihatnya, kita lihat orang lain sedang marah-marah. Otomatis rasanya gitu ya, rasanya tuh kita juga pengen jadi ikut marah-marah. Padahal hanya karena melihat orang lain yang marah-marah. Nah itu artinya apa? Emosi itu menular. Kita melihat adegan sinetron yang sedih. Di situ adegannya nangis-nangis. Tidak langsung kita juga jadi pengen ikut nangis-nangis gitu. Walaupun sebetulnya tidak ada yang minta kita untuk nangis-nangis gitu, karena kita terhanyut dengan suasana, apalagi yang mungkin sudah berapa episode sudah mengikuti begitu, Ge. Jadi ketika melihat adegan itu betul-betul seperti terbawa gitu. Nah sehingga secara emosi apa yang kita rasakan itu menular dengan cara bisa jadi orang lain ketika melihat kita melihat orang lain. Nah, maka kenapa kita harus berbahagia tadi? Ya karena sebetulnya ketika kita dilihat berbahagia oleh orang lain, kita lihat orang lain berbahagia itu rasanya kita pengen jadi senyum sendiri juga gitu. Kita lihat gambar atau foto orang yang sedang senyum tuh rasanya kita juga jadi pengen ikut tersenyum gitu. Atau paling tidak senang gitu melihat gambar-gambar di mana ada kegembiraan di situ. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata terlalu banyak hal-hal yang disikapi dengan ketegangan ya. Jadi mulai dari tegang di rumah ketika harus menghadapi ya kalau seperti saya ibu rumah tangga sekali ngajari mahasiswa gitu, pikirkan bagaimana, wah ini nanti harus Zoom dengan mahasiswa jam berapa, sementara anak saya sendiri juga membutuhkan Zoom, kemudian belum lagi seperti tanda kutip rebutan wifi sinyalnya gitu. Kalau kemudian nge-lag ternyata ada komplain dan lain sebagainya dari anak-anak saya harus bagaimana, sebenarnya saya kondisinya misalnya sedang mengajar gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau misalnya secara terus-menerus saya mengeluh, ya akhirnya kemudian keluhan saya itu dilihat anak-anak saya dan mereka bisa jadi kemudian ikut bukan hanya mengeluh tapi mereka malah marah-marah dan mungkin mengkomplain banyak hal kepada saya gitu. Nah, jadi hal-hal ini yang membuat ya kita harus melakukan sesuatu yang gimana ya caranya supaya kita bisa bertahan dengan ini dan kemudian ini membuat kita justru merasa bahwa dunia kita itu sempit tadi. Karena kalau misalnya kita menghadapi
secara emosional semua hal atau masalah yang datang pada diri kita, ya tadi kita seperti sudah membuat kotak-kotak di dalam kepala kita sendiri. Nah, ini menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa yang namanya sehat mental itu adalah orang-orang yang bisa menghadapi stres dengan cara-cara mereka masing-masing, disebut sebagai coping stress. Coping stress itu berbeda antara orang dengan yang lainnya. Misalnya, D. Irwan misalnya, saya yakin waktu mau ujian tesis kemarin stres ya, D. Irwan ya, tentu mikir ini dosennya kira-kira seperti apa yang ujinya, misalnya begitu. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, kira-kira nanti gimana ya? Saya harus ujian bertatap muka itu suasananya seperti apa ya? Terus saya kira-kira nanti sinyalnya bisa memungkinkan tidak dan lain sebagainya. Nah, ada hal-hal yang membuat akhirnya seorang D. Irwan tadi ketika mengalami uji daring itu pasti mengalami yang namanya stres. Nah, sekarang gimana caranya? Misalnya, D. Irwan punya cara gimana untuk bisa supaya ngadepin ini tuh, ya emang aku tuh cemas, misalnya begitu. Aku tuh cemas, tapi apakah kecemasan ini akhirnya kemudian membuat saya harus melakukan hal-hal yang tidak rasional, yang dalam artian justru membuat saya menjadi gagal, atau justru itu tantangan bagi D. Irwan untuk gimana caranya supaya saya bisa lakukan inovasi dan nanti dosen penguji saya itu terkesan gitu. Nah, jadi coping stress itu juga membuat kita menjadi termotivasi, nggih, Bapak Ibu. Gimana caranya nih gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada lampu di kepala kita, kalau di film-film kartun itu nggih, ibaratnya itu seperti aha ya. Jadi di kepala kita tuh rasanya ada sinarnya gitu yang keluar lampunya. Kemudian kalau memikirkan sesuatu, ini kira-kira gimana ya? Kira-kira harus bagaimana gitu. Kemudian terus, aha, ada sesuatu yang bisa langsung kita lakukan. Nah, itu namanya coping stress ya. Nah, kemudian yang kedua adalah siapa mereka yang disebut punya kesehatan mental yang baik, kata WHO. Yang kedua adalah orang yang bisa berfungsi sepenuhnya. Jadi tidak harus menunggu suasananya enak dulu, baru kemudian kita bisa memfungsikan diri kita dengan sepenuhnya. Nggak harus pandeminya lewat dulu, baru kita bisa ngapa-ngapain, nggak harus begitu. Tapi pandemi tetap ada, dan nggak tahu sampai kapan. Tapi justru karena pandemi ini ada, maka kita bisa menciptakan inovasi-inovasi pembelajarannya. Yang tadinya ketika dalam pembelajaran tidak mengenal adanya, kalau dalam teknologi, nun sewu Bapak Ibu, saya cerita sedikit, jadi teknologi daring atau online itu ada salah satu istilahnya aplikasi yang bernama Kahoot gitu ya. Nah, Kahoot itu adalah semacam kuis ya. Kalau bagi mahasiswa itu sangat menyenangkan sekali. Karena misalnya nanti pertanyaan kuis itu ditampilkan di layar monitor seperti ini, kemudian mereka tinggal dikasih semacam kode untuk membuka apa Kahoot yang harus di apa istilahnya ya, aplikasinya tadi gitu, dikasih kode-kode, kemudian mereka buka, mereka mengerjakan, poinnya itu langsung keluar, berapa mereka memperoleh nilai, misalnya begitu. Dan kalau lewat dari detik mereka harus menjawab, maka itu kemudian terlewat, misalnya seperti itu ya. Nah, itu adalah cara yang akhirnya kemudian bisa ditempuh oleh, kalau misalnya saya, ibaratkan saya sendiri, saya sebagai dosen ya, mau nggak mau saya harus cari inovasi nih. Gimana cara supaya mahasiswa saya tuh nggak bosan ketika dalam belajar, misalnya begitu. Bagi ibu-ibu di dalam sebagai ibu rumah tangga di rumah, kita juga berarti harus cari cara nih, gimana caranya supaya hari-hari dia itu tidak menjadi hari-hari yang membosankan. Kalau yang tadinya mungkin kita sibuk masak gitu nggih, kemudian sibuk bersih-bersih rumah, tapi semua itu kita lakukan sendiri, ya berarti sekarang waktunya untuk berbagi peran, misalnya. Nah, terus nanti mungkin bisa semacam membuat agenda keluarga gitu ya. Dan siapa yang bisa memenuhi, misalnya ini tugasnya untuk ngepel siapa, tugasnya untuk bersihin kamar siapa, misalnya begitu. Kemudian ada reward tertentu. Reward itu penghargaan gitu ya, Bapak Ibu. Ada penghargaan tertentu yang kemudian kita istilahnya diberikan dalam bentuk stiker. Jadi hari ini kalau bisa penuhi itu, maka stiker itu dipasang
Kemudian setiap bisa memenuhi itu, maka stikernya dipasang. Dikumpulin stikernya misalnya dalam sebulan ada 15 stiker. Nanti bisa ditukerin dengan apa, misalnya seperti itu. Itu adalah challenge atau kayak perlombaan tetapi antar keluarga gitu ya. Yang kemudian bisa kita tuh, aha itu tadi loh. Jadi nggak harus menunggu pandemi lewat dulu, baru kita ngapain. Nggak harus menunggu suasananya enak dulu. Hanya mereka-mereka yang merasa bahwa mereka hidup dilayani oleh orang lain terus yang mungkin akan merasa bahwa hidupnya baru bisa enak gitu. Karena kan sebetulnya dalam hidup ya kita harus melakukan apa-apa itu mandiri kan. Dan akhirnya nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Yang Kuasa, kita harus menjawab sendiri, kita mempertanggungjawabkan sendiri semua yang kita lakukan. Jadi ya tidak perlu bergantung terlalu sering kepada orang lain gitu. Bahkan saya pernah membaca bahwa di situ diumpamakan, bahkan bayangan kita sendiri pun itu belum tentu setia kepada kita. Dia bisa meninggalkan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin lagi dalam posisi di mana ketika matahari ada di mana, bayangan kita itu nggak ada. Tapi harinya ada di mana, bayangan kita itu ada gitu. Jadi seolah-olah diumpamakan bahwa kita sendiri aja itu bisa ninggalin kita. Jadi jangan pernah berharap banyak hal orang lain. Berharap tempat berharap paling sejati yang tidak pernah mengecewakan kita itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi untuk bisa sepenuhnya tadi ya memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak kita nunggu orang lain dulu. Orang lain mereka belum mulai, kenapa harus dulu gitu. Ya tentu tidak akan pernah mulai kalau seperti itu. Dari diri sendiri, mulai dari hal paling sederhana atau hal yang sederhana dan mulai sekarang. Jadi nggak harus nunda, kayaknya sekarang malas, besok aja gitu. Besok tentu di kepala kita karena yang namanya otak manusia itu merekam hal-hal yang lebih mudah merekam sebuah kenyamanan daripada sebuah tantangan. Jadi yang ada ya ketika sudah ngerasa, besok aja deh, pasti besok keulang lagi, besok aja lagi ya besok-besok lagi aja lah, sampai kapan besok-besoknya gitu. Jadi untuk kunci bisa berfungsi sepenuhnya tadi, mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi. Siapapun kita, sebetulnya kita punya kesempatan kok untuk bisa berkontribusi sekecil apapun, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ya selama tadi ya, selama memang kita mau gitu, memang kita mau untuk melakukan itu dan yang sekarang nggak perlu ditunda-tunda. Nah ini adalah konsep kesehatan mental menurut WHO. Nah monggo Bapak Ibu masing-masing mengecek ya dirinya sendiri, apakah misalnya selama pandemi COVID aja deh, selama pandemi COVID yang sudah setahun ini, apakah Bapak Ibu tetap punya stres? Ya tidak harus selalu baik, yang namanya coping stress itu bisa trial error nggih. Jadi misalnya hari ini saya coba bertahan dengan cara ini, enggak. Kalau saya nggak bisa ya, saya bertahan besok dengan cara apa, misalnya begitu. Nah, tapi mau untuk mencoba itu gitu. Nah, apakah Ibu punya coping stress tadi? Kemudian apakah Bapak Ibu bisa berfungsi sepenuhnya? Apakah bisa berkontribusi? Kalau misalnya ternyata itu hanya untuk dirinya sendiri, berarti kontribusi terbanyak hanya untuk dirinya sendiri. Ya berarti konsep kesehatan mentalnya belum sempurna. Karena ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, dunia kita rasanya diri kita sendiri aja gitu. Padahal yang namanya dunia kan harus berbagi ya kepada yang lain juga. Oke. Nah, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan bahagia, ya. Bapak Ibu sekalian, dari 149 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-82. Untuk apa? Untuk ranking yang menurut penilaian ini tadi, tingkat dunia ini tadi, yang dianggap rakyatnya itu bahagia. Berarti kita ada di tengah-tengah, nggih. 199 negara, kita urutan ke-82. Tetapi coba kita lihat di situ ternyata bahagianya mereka yang ada di Malaysia itu lebih tinggi daripada kita yang ada di Indonesia. Perasaan bahagianya mereka yang ada di Libya di atasnya itu nggih,
yang 80 itu lebih tinggi daripada kita yang ada di Indonesia. Seperti itu. Tetapi kita lebih beruntung karena ternyata kita ada di urutan yang lebih atas daripada China, kemudian Ivory, Armenia, dan seterusnya. Jadi posisi kita baru di tengah-tengah. Walaupun misalnya kata orang, orang bilang tanah kita tanah surga gitu ya. Jadi Indonesia tuh katanya tanahnya seperti surga. Kok bisa begitu? Karena beratnya itu cuma nanam aja, ditaruh aja, atau di apa misalnya ini batang ketela cuma ditaruh di tanah itu bisa tumbuh. Di depan rumah saya itu sebenarnya kami nggak punya lahan yang luas gitu ya, jadi cuma ada pot-pot kecil dan saya sayang kalau membuang biji itu loh Bapak Ibu, apa biji sambal, biji cabai, rasanya sayang kalau dibuang gitu. Nah sehingga dibuangnya di mana ya, di pot-pot tadi gitu. Nah ternyata itu tumbuh subur padahal nggak pernah dipupuk, tumbuh subur dan kemudian bahkan sampai sekarang itu pohonnya masih ada dan ternyata beranak pinak. Jadi ada lombok-lombok yang sekarang mahal gitu, lagi mahal, dan kami tinggal hanya memanen dari pot-pot itu tadi gitu. Itu artinya tadi ya, kalau diibaratkan dengan lagu tadi bahwa orang tanah kita tanah surga, bahkan tongkat, kayu, batu itu di tanaman gitu. Nah, tapi kenapa tingkat kebahagiaan kita ada di tengah-tengah? Oke. Adalah beberapa hal yang membuat kita harus punya adaptasi yang tinggi, yang bisa jadi tadi ya, bagi mereka yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang membuat saya terpuruk dan jauh dari kebahagiaan, itu bisa saja terjadi. Artinya adalah kembali ke persepsi kita masing-masing. Kalau apa saja yang terjadi selama hidup kita, kita tidak bisa memilih. Misalnya, ada kematian dari orang-orang terdekat kita. Kita nggak bisa milih. Karena yang namanya hidup, mati, rezeki, jodoh, itu semuanya Allah yang mengatur. Nah, tapi kita bisa memilih untuk diri kita bagaimana menyikapi terhadap hal-hal itu. Kalau mau dibawa sedih-sedihnya ya bisa aja. Tetapi menjadi sedih-sedih terus-menerus, itu akan membuat energi kita menjadi berkurang. Kalau kita tadinya misalnya ngapa-ngapain itu bisa secara normal dan kemudian mungkin biasanya energik, tapi hanya karena hal-hal di mana apa ya, misalnya tadi mohon maaf misalnya ditinggal meninggal orang yang sangat kita sayangi, sedih itu boleh gitu. Justru kalau banyak orang yang kita sayang meninggal dan kita nggak sedih, itu malah aneh kan gitu. Ya lumrahnya orang gitu. Sedih oke, tetapi tidak berlarut-larut. Semuanya secukupnya. Ya termasuk menyikapi tadi, menyikapi ya secukupnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menyedihkan terjadi kita dan kita terus-menerus meratapi itu, yang terjadi adalah semakin kita menanam kedukaan itu di dalam diri kita, maka itu justru akan membuat semakin banyak racun yang ada di dalam diri kita. Kenapa bisa begitu? Karena itu membuang rasa bahagia kita. Kita menafikan karunia Allah yang ada di diri kita. Padahal mungkin kita belum terlalu membuka mata, misalnya kita nggak lihat bagaimana orang lain yang lebih menderita dari kita. Artinya bahwa bahagia itu harus juga dibarengi dengan rasa syukur gitu. Ketika kita melihat perpisahan misalnya, jangankan melihat ya, mendengar saja sebetulnya kita sudah bisa merasa sedih gitu. Tetapi kalau misalnya perpisahan itu anggap sebagai sesuatu yang gimana caranya supaya saya bisa mengambil hikmah dari perpisahan itu, ya tentu akan berbeda penerimaannya dalam diri kita masing-masing. Ada orang yang melihat perpisahan itu adalah sebuah bencana. Tapi ada yang melihat bahwa ya ini memang sudah jalannya Allah begitu. Ada setiap kejadian hidup itu pasti ada hikmahnya, sekecil apapun. Karena tidak ada kejadian hidup yang lepas dari skenarionya Allah. Jadi ya
tadi kembali itu semua kepada kita. Kita mampu nggak? Mungkin dalam kognitif, kata-kata itu saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Tetapi yang perlu dilakukan adalah seperti yang tadi disampaikan WHO, bahwa ketika kita bisa berfungsi sepenuhnya tadi, itu harus dibarengi 3 hari. Kalau nggak pernah dilakukan dari sekarang, kapan lagi? Kalau nggak pernah dicoba dari sekarang, kapan lagi? Gitu. Kalau nggak pernah dimulai dari diri kita sendiri, ya lain nggak bisa memaksa kita. Yang bisa memaksa kita ya diri kita sendiri ini. Gitu. Jadi beberapa hal ini merupakan hal-hal di mana memang kita butuh energi lebih untuk bisa tahan dengan kondisi-kondisi ini. Tertimpa penyakit berat, hentikan dari kerja, dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah tantangan tadi ya. Kalau kita mau lihat ini dari persepsi bahaya, ini adalah tantangan, ini adalah challenge, ini adalah sesuatu yang saya mampu nggak untuk ngadepin, atau justru saya terbawa dengan situasi-situasi di mana skenario Allah itu ada di depan mata saya gitu. Nah, kalau kita nggak menanamkan konsep bahagia di dalam diri kita tadi, ya bisa jadi yang ada adalah seperti yang banyak kasus yang kami terima di layanan dukungan psikososial MCCC PP Muhammadiyah waktu sekitar awal mulai masuk itu nggih. Jadi mulai sekitar Maret sampai akhir tahun 2020, mereka-mereka yang curhat dengan kondisi depresi itu masih sangat tinggi kasusnya. Mereka-mereka yang curhat dan ingin sampai mengakhiri hidupnya dengan percobaan, ya. Jadi ini hanya untuk pengetahuan, maksudnya bukan bagaimana-bagaimana, tetapi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya bunuh diri itu sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Ada yang istilahnya hanya cobaan, ada yang istilahnya hanya yang satunya percobaan bunuh diri, tetapi yang satunya adalah hanya ide. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa, oh mendingan aku mati aja, tapi dia selalu mengatakan itu dan artinya ada sesuatu yang dia lakukan dengan itu namanya ide bunuh diri. Itu patut kita waspadai. Tapi yang lebih harus kita waspadai adalah kalau sampai ada percobaan. Misalnya seperti sudah mulai untuk mempelajari gimana caranya supaya bisa ikat atau bisa menyediakan obat-obatan di rumah yang misalnya sekali tenggak seperti itu, mulai mempelajari apa racun serangga yang bisa mematikan dan lain sebagainya. Nah itu bahkan sampai misalnya sudah menyediakan, itu adalah percobaan. Begitu. Oke. Nah, kemudian, ya ini. Apa bisa dilakukan oleh kita untuk bisa melawan hal-hal yang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan diri kita sendiri tadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat diri kita bahagia? Intinya seperti itu. Ya mulai sebetulnya masalah itu datang dan pergi kan. Seperti halnya orang-orang dalam kehidupan kita, sebetulnya mereka juga datang dan pergi gitu. Karena tidak ada yang abadi kan ya Bapak Ibu sekalian, kecuali apa ya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu kekuatan dalam diri kita? Kekuatan dalam diri kita itu ya kekuatan yang asalnya di dalam diri kita. Nah, kekuatan itu nanti akan berbeda-beda setiap orang. Orang yang dari kecil sudah setempa dengan masalah-masalah yang mungkin sebetulnya masalah itu masalahnya itu sebetulnya ya ringan aja gitu. Tapi ketika dia bisa menghadapi masalah ringan itu, kemudian biasanya terjadi masalah itu datang ketika kita bisa menghadapi ringan, maka akan muncul yang lebih lagi daripada ringan. Kita bisa hadapin lagi, kalau kita bisa hadapi kan itu prestasi ya. Kita bisa hadapi, nanti muncul lagi masalah yang lebih berat. Kita merasa bahwa kita sudah berkekuatan gitu. Nah, semakin kita merasa kuat tadi, sebetulnya kita akan menjadi semakin merasa kita mampu.
Tapi kalau yang tadi, masalah tadi datang ke kita, tapi di awal aja kita sudah banyak mengeluh, maka masalah ini nanti seolah-olah tidak akan diberikan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kenapa? Karena Allah itu kan sudah mengukur ya kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa kenapa sih masalah dari dulu itu ya seperti ini saja terus, berputarnya di sini aja terus. Nah, kita perlu koreksi diri nih. Jangan-jangan yang terjadi dengan kita itu adalah karena kita berkelas dengan masalah kita. Masalah saya itu Mbak Nita, dari dulu sampai sekarang itu kok hanya soalan bahwa saya nggak bisa memaafkan orang lain ya, misalnya kayak gitu. Nanti datang masalah lain lagi dari orang lain lagi tuh masalahnya sama kayak gitu terus Mbak Nita. Sih udah 5 tahun saya begitu terus gitu ya. Ada pernah seorang klien itu mencurhatkan seperti itu. Jadi intinya 5 tahun itu hanya berkutat dengan masalah bagaimana bisa ikhlas dalam memaafkan orang lain. Sesi di mana dulu pernah disampaikan oleh, kalau Bapak Ibu penyimak waktu itu, Bu Andita Diorita pernah menyampaikan tentang pemaafan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memaafkan itu tidak melupakan. Tetapi memaafkan itu adalah memberi pemaknaan yang berbeda. Kalau misalnya kita pernah disakiti, ya kita mengenai bahwa oh mungkin dia memang baru belajar ya untuk bisa memahami dirinya sendiri aja, itu mungkin dia memang belum bisa, sehingga ketika dia harus memahami aku, ya itu mungkin berarti butuh waktu lagi yang lebih lama gitu misalnya. Itu pemaknaannya. Atau pemaknaan yang lain adalah oh mungkin ini cara Allah ya buat negur saya ya, supaya saya itu nggak masuk nih ke dalam sesuatu yang tadinya itu menurut kita mungkin baik, tapi belum tentu menurut Allah gitu kan. Sehingga kita diberikan sesuatu, mungkin waktu itu menyakiti hati kita sehingga kita nggak jadi ikut acara itu, misalnya begitu. Nah itu cara-cara Allah yang tentu tadi ya, pasti ada hikmahnya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, bahwa kalau masalah itu kita masih punyai, bahkan berjalan waktu, berjalan tahun, masalah kita itu masih seputar itu. Jangan-jangan gitu ya, kalau dalam istilah psikologinya itu jangan-jangan memang kita itu belum naik kelas nih di sini. Jangan-jangan selama ini coping stres kita itu bagus. Sehingga masalah itu ya begitu kesentil dikit, balik lagi tentang masalah itu kayak membara lagi di dalam kita gitu. Jadi bab tadi misalnya terkait dengan dendam atau dengan cara-cara kita nggak bisa memaafkan tadi, ya sebetulnya salah kalau misalnya kita merasa bahwa memaafkan itu harus melupakan, nggak begitu. Karena memaafkan itu adalah kita memberikan pemaknaan yang berbeda. Yaitu hal-hal yang menyakit diri kita, yang seharusnya misalnya orang tuh bisa sakit hati loh dengan begitu. Ya jangan diambil sakitnya, tapi dimaknai dengan sesuatu yang membuat hidup kita itu jadi ringan gitu. Bahagia gitu loh. Jangan mempertahankan sesuatu yang menjadi racun di dalam diri kita. Ah, aku tuh emang nggak bisa, itu racun satu. Ah, aku tuh emang bener seperti yang dia bilang. Emang aku tuh orangnya tuh nggak ngeneng ya kalau kumpul sama orang lain. Racun dua. Aku tuh. Semuanya aku tuh lah. Terus nanti bagaimana kita mempunyai kekuatan yang bagus kalau diri kita sendiri tidak manage apa-apa kita terima dengan baper. Apa-apa kita terima dengan sensitif. Padahal pengonten kita sendiri. Kenapa kita memasukkan sesuatu yang berupa racun dan racun yang justru makin memperbanyak bapernya kita tadi. Jadi, mana untuk bisa inner strength tadi, kekuatan yang ada di dalam diri kita ya, kita yang bentuk, kita yang manage, gitu ya. Oke. Bukan kekurangan yang melemahkan hidup kita, tapi pendapat kita itu yang mengecilkan semangat kita. Kalau misalnya, saya berbagi lagi ya Bapak Ibu, ini untuk saya juga belajar dari orang ini dan semoga ini juga bisa membuat kita sama-sama belajar. Saya pernah dulu pembelajaran masih offline. Jadi ketika berangkat dan pulang kampus itu di salah satu perempatan di Ring Road begitu,
ada dua orang yang punya fisik yang berbeda. Yang satu, fisiknya, mohon maaf, tangannya buntung, segini. Dan itu tangan kanannya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, misalnya mengambil sesuatu itu pakai tangan kirinya, tapi tangan kanannya buntung, gitu. Nah kemudian yang satunya, orang yang buntung tangannya ini tadi kurus kecil hitam gitu. Yang satunya itu badannya tegap. Saya bayangin kalau misalnya orang ini bekerja dengan apa artinya bekerja fisik gitu, tentu akan bisa bekerja dengan kuat gitu ya. Artinya secara fisik itu tidak ada masalah. Tetapi yang terjadi apa? Orang yang buntung tangannya ini tadi Bapak Ibu, dia berjualan koran. Korannya dikempit begini, kemudian setiap pagi dia jajakan koran itu ketika misalnya ada kendaraan-kendaraan di lampu merah itu. Jadi pagi saya lihat semangatnya itu nggak luntur. Maksudnya artinya misalnya nggak hari ini dia besok bolong, nggak seperti itu. Dan itu konsisten. Artinya misalnya saya lewat pada jam sekian-sekian, orang itu masih ada di situ dan dia jual koran dia. Dan dia dengan senyum Bapak Ibu, itu yang saya merasa bahwa ya, dan itu membuat saya kayak bercermin gitu. Soalnya kadang-kadang itu saya ngerasa bahwa saya tuh kadang suka ngeluh sama Allah. Ya Allah kenapa sih misalnya? Kadang ketika saya mengeluh pada diri sendiri ya, kadang kalau kita lagi capek gitu suka kadang ngerasa, ya Allah kenapa sih ini kok misalnya mata gitu ya? Itu kenapa sih mata tuh kok minus gitu, minusnya nambah gitu misalnya? Atau ngerasa bahwa kenapa sih tanganku tuh nggak bagus misalnya kayak gitu, nggak kayak teman-temanku yang tangannya tuh kayak lentik dan sebagainya. Kadang suka terbersit seperti itu. Tapi begitu saya ingat ada seseorang yang setiap pagi ketika saya berangkat kerja tadi kemudian dia ngempit koran dan dia dengan senyumnya yang tulus itu menjajakan koran, kemudian kalau nggak ada yang misalnya nggak beli orang yang dia tawarin itu, dia nggak kemudian cemberut Bapak Ibu. Nah itu saya belajar banyak dari orang ini tadi. Beda dengan yang satunya fisik yang bagus tadi, fisik yang sterek, fisik yang tegap. Tetapi ternyata, menurut saya, dia kemudian seperti ini. Dan berpura-pura bahwa dia tidak mohon maaf, dia berpura-pura berperan seolah-olah dia cacat tuh. Jadi kemudian kalau dia minta-minta itu sambil cuma tepuk tangan seperti ini, kemudian ngatung tangannya seperti ini. Tapi saya yakin secara fisik dia sehat. Gitu. Nah, itu adalah dua hal yang bukan kekurangan yang melemahkan hidup kita. Satunya ini tadi, ada kekurangannya. Anggota badannya nggak lengkap, tapi apa yang terjadi? Semangatnya luar biasa. Dan Allah menderajat dia dimuliakan. Orang-orang yang lain, saya yakin betul, lain yang melihat si Mas ini, itu pasti di dalam hatinya ada rasa kagum. Termasuk saya pribadi. Tapi bagaimana dengan yang satunya? Meskipun tidak terucapkan, tetapi Allah sudah menurun sudah membuat orang ini tadi dihina dengan perasaan-perasaan dari orang-orang yang mungkin melihat tadi. Karena kenapa? Kenapa dia tidak bekerja aja? Orang yang punya kekurangannya ada tadi semangatnya luar biasa, kenapa orang yang satunya ini kok dia hanya ngatung-ngatung minta-minta dan itu setiap hari? Seperti itu. Jadi sekali lagi bukan kekurangan yang melemahkan hidup kita, tapi dapat kita sendiri yang mengecilkan semangat kita sendiri. Oke. Dek Irwan, saya sampai jam berapa ya? Jam 9 aja ya, Dek ya? Baik, saya teruskan ya Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada waktu juga Mbak Nita? Iya, oke. Terima kasih Dek Irwan. Ini adalah kekuatan di dalam diri kita yang meliputi ada pikiran, ada perasaan, ada spiritualitas, dan ada fisik. Semua ini adalah satu paket, ya. Pikiran saja ya nggak pikiran saja. Kalau pikiran kita baik, tapi tidak ditunjang dengan fisik kita yang kuat tadi, maka pikiran baik kita ya tidak maksimal. Gitu. Perasaan kita itu biasanya dipengaruhi oleh pikiran kita tadi.
Tapi bisa jadi apa yang kita rasakan itu justru kebalikannya, mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Kenapa bisa begitu? Karena hati itu kan berarti lebih ke perasaan. Apa yang kita rasa, misalnya kita mudah ngerasa kecil hati, kita mudah ngerasa baper, sensitif, dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kita berpikirnya akhirnya menjadi seperti apa. Tetapi kalau mereka yang melihat segala sesuatu dengan konteks syukur, dengan konteks ada pesan hikmah dari semua peristiwa ini, pasti yang melihat adalah ya semua disikapi dengan perasaan yang nyaman, perasaan yang membahagiakan, perasaan di mana saya pengen bisa meninggalkan kesan yang baik selalu dalam setiap kesempatan gitu. Nah, sehingga itu yang mempengaruhi bagaimana perasaan yang kita bawa, perasaan yang menghinggapi diri kita itu mau kita setel itu apa? Mau kita manage seperti apa? Apakah misalnya perasaannya mau ditinggikan ke bapernya atau justru ditinggikan ke arah ya sudah, ya ini memang harus terjadi begini mau apa gitu. Jadi konteksnya itu adalah apakah di situ ada konteks syukurnya tadi ataukah di situ ada konteks ngeluhnya. Mau dibesarin yang mana? Masalah itu segitu-segitu aja. Mau dibesar-besarkan atau dianggap sederhana itu pilihan kita. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya agak cepet aja karena waktu. Ini, apa manfaat kita untuk tahu kekuatan diri kita tadi? Nah, ini ya. Kalau kita punya kekuatan diri, untuk bisa memahami kekuatan diri, jangan lupa Bapak Ibu yang pernah menyimak materi saya tentang self-love, mencintai diri sendiri, ya maka kita harus tahu ya, sebenarnya kita tuh pengennya apa, kemampuan kita seperti apa, kemudian apa yang menjadi minat kita, apa yang ingin kita lakukan, siapa orang-orang yang kita merasa bahwa kita nyaman dengan mereka, maka kemudian kita menjadi tahu bahwa seharusnya kita bagaimana nanti gitu. Nah, kembali ke bahan ini bahwa memahami kekuatan diri itu bisa pertama dari self ya, mencintai diri kita. Ya, ini penjelasan singkatnya, menerima segala sesuatu yang ada di diri kita, mau itu kelebihan kita, itu kekurangan kita, ya kita terima. Sama halnya kita menerima pasangan hidup kita. Mau kayak apa kekurangannya, justru itu menjadi sesuatu yang challenge buat kita tadi, gitu ya. Sesuatu yang membuat kita harus gimana nih, gitu. Untuk bisa supaya nanti kekurangannya pasangan kita, misalnya begitu, mau disikapi seperti apa, supaya nanti bisa sama-sama membahagiakan. Nah, kemudian kalau confidence ya berarti bagaimana untuk kita bisa membawa diri kita ini percaya diri itu gimana sih? Gimana sih supaya pengajian COVID ini bisa berjalan dengan lancar, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan suara saya dengan baik, misalnya gimana caranya supaya kata-katanya bisa diterima dengan mudah, saya harus percaya diri untuk bisa menyampaikan materi ini. Kalau saya sebagai narasumber saya nggak percaya diri, bagaimana Bapak Ibu bisa yakin bahwa materi saya ini memang benar, bahwa materi saya ini memang cukup meyakinkan untuk diterima sebagai sebuah materi yang bermanfaat gitu. Jadi saya harus buktikan dulu. Membuktikannya gimana? Ya harus confidence, harus percaya. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita meyakini bahwa kita punya kemampuan tadi, yang ketiga kita menunjukkan kemampuan ini tadi. Sehingga ketika saya memberikan materi yang mungkin sebetulnya ya hanya sehari-hari saja seperti yang kita sering alami, tapi ketika tadi saya memberikannya dengan cara yang menyenangkan, Bapak Ibu menerima materi ini dengan perasaan yang bahagia karena saya juga ingin usaha memberikan kebahagiaan malam ini, misalnya begitu. Jadi yang nampak adalah sesuatu yang memang menyenangkan, menggembirakan. Ingat bahwa tadi saya menyampaikan emosi itu menular. Jadi kalau misalnya menyampaikannya dengan, mungkin misalnya saya dari awal tadi menyampaikannya dengan
muka cemberut, kemudian saya mungkin terlalu bertele-tele, terlalu panjang lebar, ya mungkin Bapak Ibu jadi bosan gitu ya. Tapi gimana caranya ya saya berusaha untuk bisa menyampaikannya dengan bahasa-bahasa yang mudah. Kemudian dengan cara-cara yang menyenangkan, sehingga harapannya tadi kepercayaan diri untuk bisa sampainya materi ini kepada Bapak Ibu, itu nanti bisa keluar dalam bentuk bahagia, cinta, lalu kemudian nanti ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu dari materi ini kepada orang lain, Bapak Ibu juga dilingkupi rasa senang gitu. Nah, itu akan memunculkan rasa percaya diri enggak hanya kepada saya pribadi, tapi juga Bapak Ibu jadi juga percaya diri untuk bisa, ini loh, ada sesuatu bisa kita ambil nih dari materi ini gitu. Bapak Ibu juga jadi percaya diri. Seperti itu. Oke. Jadi potensi-potensi di dalam diri kita tadi itu ada beberapa hal. Pertama adalah potensi berpikir, ya. Potensi berpikir yang meliputi kita tahu, oh kita itu udah misalnya dalam hal hitung-hitungan misalnya begitu, kita mudah untuk ngerti. Tapi kalau misalnya sudah kata-kata, sudah kalimat, kita jadi lebih susah untuk mengerti itu, misalnya begitu. Nah, berarti ada hal-hal di mana kita udah tahu nih berpikir kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah potensi emosi. Kita tuh orangnya sebenarnya seperti apa sih? Udah baper kah? Atau kita termasuk orang yang gampang sabar dan lain sebagainya, begitu nggih? Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah potensi fisik kita. Kita ngerti ke diri kita. Kita ngerti misalnya, oh saya tuh mau kayak apa yang tanggung jawab selama saya saya merasa bahwa saya nggak ngantuk, maka saya bisa melakukan itu, misalnya begitu. Atau potensi fisik kita itu hanya hal-hal yang ya udah regularly seperti biasanya aja orang-orang lain yang lakukan pada umumnya. Tapi kalau misalnya sudah berangkat jam tidur, kita udah nggak bisa ditawar lagi. Berarti kita tahu potensi fisik kita. Oke, berarti stop dari semua kegiatan, lebih baik istirahat, besok mulai lagi kegiatan yang baru. Kemudian potensi sosial, apakah kita termasuk supel apa enggak, apakah kita ini termasuk orang-orang yang pemalu atau tidak, itu adalah potensi-potensi dari dalam diri kita. Semakin kita ngerti tentang potensi-potensi tadi, maka aura kebahagiaan itu semakin mudah untuk kita dapat. Kita ngerti, oh bahwa saya itu akan lebih mudah marah nih, kalau ketemu sama orang-orang yang nggak bisa canda nih, misalnya begitu. Oke. Bapak Ibu ini mohon maaf, saya agak terburu-buru karena ini posisi di rumah dan suami sedang keluar kota dan anak saya sepertinya bangun, jadi mohon maaf saya agak terburu-buru ya. Baik. Sebentar ya. Ya, ini bagaimana cara menyadari kekuatan. Pertama, gimana caranya? Kalau kita hanya membayangkan, maka yang kita bayang-bayangkan tadi itu belum tentu bisa kita ingat seterusnya. Jadi cara yang paling mudah untuk pertama adalah tulis. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, itu ditulis betul. Kalau misalnya ada 2 tabel gitu ya, satu untuk kelemahan, satu untuk kelebihan, maka tuliskan. Yang kanan, seperti yang kita tahu bahwa kanan itu biasanya untuk kebaikan, maka tuliskan kelebihan. Yang kiri, itu adalah kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Tuliskan. Sambil ketika kita menemukan sesuatu yang baru lagi, oh kayaknya aku tuh orangnya boros ya. Boros itu kelebihan atau kelemahan? Kelemahan. Masukkan di sisi kiri. Kelebihan di kanan, aku tuh ternyata orangnya bisa ini ya, misalnya bisa masak ya, misalnya begitu. Masukkan di kanan. Aku tuh orangnya ternyata selama ini gampang nyerah ya. Oke, masukkan kiri. Aku ternyata kata orang, aku tuh orangnya humble, menyenangkan. Masukkan ke kanan. Nah, semua hal itu nggak instan dalam satu kali duduk, lalu kita menemukan banyak hal tentang diri kita. Enggak. Kita mengenali diri kita itu bisa jadi kita mendapatkan sesuatu ketika, oh ternyata aku tuh
tulis lagi, bukan lagi di dalam list-list daftar-daftar kita tadi. Nah, sehingga apa yang kita tulis itu akan menjadi sebuah, kalau dia kelebihan itu akan menjadi penghargaan untuk diri kita. Kalau dia kelemahan, maka itu akan menjadi koreksi diri kita, begitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa diterapkan kepada putra-putrinya nanti untuk bisa tahu apa kelemahan mereka dan apa kekurangan mereka gitu. Nah, kemudian dari semua yang kita tulis, kita jadi tahu keahlian kita itu apa. Sekarang kita mendapatkan banyak hal tadi, nggih. Kemudian kita senang di bidang apa, juga bisa nanti masuk ke tambahan tulisan. Kemudian penyelesaian masalah kita itu biasanya kita lakukan seperti apa? Apa kita menghindari orangnya, atau kita justru mendatangi orangnya dan kita berani untuk maunya kamu tuh apa sih, misalnya begitu. Nah, itu ditulis gitu, sehingga kita akan tahu semakin utuh nih diri tahu who am I-nya kita itu seperti apa. Kemudian terkait dengan lingkungan sosial, kita senang dengan orang-orang yang apa. Biasanya apa yang menjadi gambar diri kita itu mudah kita dapati dengan orang-orang yang kita sukai. Misalnya saya orangnya suka dandan. Saya senang lihat orang-orang yang mereka tuh rapi, kemudian pembawaannya tuh nice looking, misalnya begitu, dalam artian mix and match, kalau misalnya milih baju dan sebagainya, itu saya senang sekali ngelihat itu. Sehingga saya mudah sekali nanti ketika dekat dengan orang-orang seperti itu, saya menjadi mudah untuk mengenal mereka, misalnya begitu ya. Oke, mohon maaf ada suara-suara. Saya mohon izin mute ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya kuncinya adalah untuk mendapatkan kekuatan di dalam diri kita tadi, supaya kita bisa lebih mudah mencari bahagia itu apa. Ya, dimulai dengan membuat sebuah goal atau tujuan. Yang paling realistis dulu deh. Jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Ya, berarti misalnya kalau seorang mahasiswa berarti oke, saya akan lulus 4 tahun, kemudian saya punya IPK berapa, misalnya begitu. Kalau saya nggak usah muluk-muluk deh, saya sekarang kondisinya pandemi di rumah aja, saya suka nulis, saya punya target misalnya nggih, bahwa bulan April ini saya udah keluar 1 buku misalnya. Nah, itu adalah target atau goal pendek saya. Nah, terus gimana? Ya saya coba untuk tahu bahwa mampu atau enggak, ya saya harus lakukan mulai dari sekarang, mulai dari hal yang sederhana dan mulai dari diri saya sendiri gitu. Oke, kemudian pantang menyerah. Ya apapun yang saya hadapi, nulis misalnya, saya pengennya sampai akhir bulan ini saya punya 1 buku misalnya. Kalau misalnya ada tantangannya apa misalnya? Oh, tantangannya ternyata waktu, segi waktu. Gimana nih caranya supaya bisa bagi waktu? Ya berarti saya harus memanajemen diri saya. Oke, kalau misalnya saya nggak punya waktu di siang hari, saya mungkin misalnya sedikit lembur di malam hari, kemudian nulis, paling tidak dapat 1 artikel, seperti itu. Ada hal-hal yang akan menjadi semangat kita. Kita tidak mudah menyerah dengan apa yang menjadi mimpi kita. Apalagi mimpi kita itu tadi adalah sesuatu yang memang kita sukai. Jadi kayak kalau ingin mendapatkan itu tuh kayak motivasi yang ada itu seperti ada apinya gitu loh Bapak Ibu. Yang memandu untuk terang jalannya sampai ke goal yang akan kita tempuh. Gitu ya. Kemudian support system, jangan lupa ada dukungan emosional. Dari siapa? Orang yang paling dekat lingkarannya dengan kita. Lingkaran pertama itu adalah keluarga kita. Kemudian siapa lagi? Setelah keluarga, lingkaran kedua yang menjadi support system kita itu adalah teman-teman kita. Teman-teman yang dekat dengan kita, teman-teman yang bisa ngerti kita, teman-teman yang sepemahaman dengan kita, teman-teman yang punya tujuan dengan kita, misalnya begitu. Kemudian support system yang ketiga itu siapa? Mereka adalah orang-orang di lingkungan masyarakat yang mereka punya kontribusi besar untuk diri kita. Siapa mereka? Misalnya, kalau saya, ya berarti di sini yang punya kontribusi besar adalah organisasi tempat saya bernaung. Di situ mereka memberikan kesempatan saya untuk berkembang. Ya, organisasi seperti misalnya, kalau saya di alumni, kebetulan saya menjadi ketua alumni di Himpunan Alumni Pascasarjana Psikologi Profesi Ahmad Dahlan, misalnya begitu. Ya maka berarti support system saya adalah adik-adik tingkat saya, termasuk De Irwan Rosadi di sini.
yang kapan nanti harus mau jadi narasumber ya di Irwan ya. Kemudian siapa lagi? Dosen-dosen yang ada di kampus. Mereka sangat membantu untuk adanya support system di lingkungan masyarakat ini tadi. Dan kemudian yang jauh lebih besar adalah lingkungan yang lebih besar. Misalnya apa? Saya juga bernaung di organisasi Ikatan Psikolog Klinis. Maka kemudian tingkat nasionalnya adalah ya organisasi yang tingkat nasional, Psikolog Klinis Indonesianya. Mau dibawa kemana arahnya? Seperti yang tadi saya dan Bu Andita, kayaknya Bu Andita ada di sini ya. Kami tadi menghadiri acara yang sampai hampir maghrib tadi adalah rancangan undang-undang profesi psikolog yang masih digodok, gimana caranya supaya itu nanti bisa menjadi sebuah undang-undang. Itu adalah sebuah usaha di mana kami mendapatkan support system dari lingkungan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ini tadi salah satunya. Kemudian ada perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu adalah support system yang lebih besar lagi. Dan kemudian negara. Dan kemudian dunia. Maka berbahagialah mereka-mereka yang bisa dapatkan utuh semua support system ini. Kalaupun tidak, yang penting ada keluarga, ada lingkungan teman, kemudian ada lingkungan masyarakat tadi, organisasi profesi atau organisasi di mana kita bernaung, kemudian lebih besar lagi nasional gitu. Dan itu adalah hal-hal yang patut kita syukuri untuk bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita. Salah satunya ya tadi, kami bahagia sekali loh punya rancangan sampai sejauh ini punya kesempatan, diberi kesempatan untuk menggodok yang namanya rancangan undang-undang psikologi profesi. Karena selama ini psikologi itu ilmunya ada, tapi undang-undangnya belum ada gitu. Salah satunya seperti itu ya. Nah, maka aura kebahagiaannya semoga bisa terpancar ya. Saya dan Bu Andita merasa senang sekali. Dek Irwan juga pasti nih. Pak Purwadi juga ya pasti. Karena ini adalah salah satu usaha kami untuk bisa membawa ranah psikologi. Nantinya kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik misalnya, atau berkaitan dengan profesi, dan sebagai klien nanti Bapak Ibu sebagai klien, Bapak Ibu juga bisa menuntut kami kalau mungkin kami dinilai malpraktik gitu. Jadi kita saling bersinergi untuk bisa maju bersama. Oke, ini yang terakhir. Jadi segala permasalahan yang ada di hidup kita, saya yakin tadi tidak mudah untuk dilakukan, dihadapi gitu ya. Tetapi kuncinya adalah mulai dari hal yang paling sederhana, mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang. Yuk dihadapi, hayati apa yang terjadi itu. Dengan menghayati, kita serasa menikmati apapun itu. Rasanya sakit, Mbak, ya dinikmati. Kalau rasa sakitnya justru kita tolak, lain kali ketika kita mengalami rasa sakit itu lagi, maka yang terjadi adalah kita menangis lagi seperti itu. Tapi kalau rasa sakit itu bisa kita hadapi, kita nikmati, gimana sih rasa sakitnya sampai habis rasa sakitnya, besok lagi merasakan hal seperti itu, oh udah biasa aja. Kemudian syukuri apapun yang terjadi di diri kita, tidak dari skenarionya Allah. Jadi hadapi, hayati, nikmati, syukuri. H2NS. Itu kuncinya untuk bisa membuat kita bahagia. Jadi pelan-pelan yuk kita tumbuh bersama-sama, kita mulai dari sesuatu yang bisa membahagiakan diri kita dari lingkungan terdekat kita, dan mulai dari diri sendiri mulai saat ini. Itu dari saya, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun dan mohon maaf kalau ada kekurangan selama menyampaikan. Monggo kalau diskusi dan pertanyaan saya kembalikan ke Dek Irwan Rosadi. Silakan, Dek. Baik, terima kasih kami aturkan pada Mbak Nita yang telah menyajikan materi dengan baik. Tentunya ketika beliau menyajikan materi gitu ya, kita juga sama-sama bahagia. Nah, tadi saya hampir pesimis gitu ya ketika beliau menyampaikan bahwa suami beliau di luar kota, anaknya menangis gitu ya. Terus semoga bisa sampai akhir, dan alhamdulillah beliau bisa bersamanya sampai akhir. Baik, ini langsung saja Mbak Nita, saya bacakan untuk pertanyaannya. Ya. Mbak Nita, sudah ada beberapa pertanyaan di room chat. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya, boleh satu pertanyaan lagi yang diajukan pada Mbak Nita secara langsung gitu, J. Yang pertama dari Ibu Zamzama. Mbak Ratna, saya sudah sering bertanya bagaimana cara menghilangkan kecemasan, walaupun sebenarnya apa yang harus saya lakukan dengan batasan-batasan dalam beberapa hal itu adalah demi kesehatan saya dan juga untuk orang lain.
tapi ya sifatnya manusia, apalagi lansia. Jadi beliau ini lansia gitu, nggih Mbak Nita. Kemudian saya juga kadang ada rasa jemu, kenapa mau bertemu dengan orang lain saja dibatasi, padahal kalau bisa ketemu justru menjadikan saya bahagia, gitu Mbak Nita. Jadi beliau itu merasa terbatasi gitu nggih Mbak Nita, karena kalau mau bertemu sama orang ternyata itu akan membuat bahagia, tapi sekarang ini masih nggak bisa bahagia gitu ya, karena memang dibatasi gitu. Ini dijawab satu dulu atau saya bacakan keduanya Mbak Nita? Boleh dijawab satu dulu ya, karena ini jawabannya nanti agak detail. Oke, terima kasih Bu Zamzama atas pertanyaannya. Mohon izin saya jawab pakai bahasa Indonesia nih Bu. Walaupun sebetulnya saya pengen menjawab pakai bahasa Jawa karena rasanya itu lebih marem gitu, Bu. Tapi karena lingkungan yang ikut ini kan maksudnya se-Indonesia, nanti kasihan Bu Isya ya Bu, kalau mendengar seperti kemarin saya harus mentranslate untuk Indonesia-nya. Termasuk saya juga jadi kalau paham ya Mbak Nita. Oh ya, oke. Gaduh-gaduh, Mbak. Ya, baik Ibu. Jadi kalau untuk apakah tadi kecemasan, bab kecemasan. Pertama Bu, kita harus tahu dulu nggih, mungkin Bu Zamzama nanti sambil menghitung-hitung ke diri sendiri nih. Kecemasannya ini artinya masih dalam taraf artinya kecemasan biasa atau memang sudah ada indikasi secara psikologi gitu ya Bu ya. Kalau kecemasan secara biasa itu misalnya kalau besok ada mau ujian gitu ya, kalau anak SMA tuh Bu, besok ada mau ujian, maka malam ini dia akan deg-degan Bu. Deg-degannya tuh gimana? Bahkan nggak hanya malam ini Bu, seminggu waktu diumumkan kalau besok mau ujian, gitu. Misalnya Senin depan itu UTS gitu ya Bu, Senin depan tuh ujian tengah semester, maka sekarang diumumkan dadanya udah langsung deg-degan, jeduk-jeduk gitu Bu. Terus kemudian mungkin beberapa orang ingat dingin ya Bu, sampai mungkin ada yang sampai netes-netes segede jagung itu. Nah, itu keringat dingin begitu. Nah, itu adalah respon kecemasan biasa, Bu. Setiap orang bisa mengalami itu, walaupun ada kalanya nggak sampai pakai keringat dingin, tapi cuman kayak deg-degan aja, terus nanti dipakai aktivitas hilang gitu, Bu. Tapi begitu ingat lagi kalau, oh ya minggu depan mau ujian, nanti deg-degan, Bu. Deg-degan lagi gitu. Nah, itu wajar itu. Itu adalah kecemasan yang biasa normal. Justru kita perlu kecemasan itu, Bu Zamzama. Ketika tadi misalnya saya contohkan ada yang mau ujian, kalau dia nggak punya kecemasan, dia nggak ada semangat untuk belajarnya, Bu. Tapi, gitu ya, ini ada tapi. Tapi kalau misalnya kecemasannya itu kita nggak lagi kebayang tentang sesuatu yang membuat tadi misalnya Ibu jadi ngerasa jantungnya tekan lebih kencang, kemudian keluar keringat dingin, nggak bisa tidur, perutnya jadi sakit, dan lain sebagainya. Itu tuh menetap udah lama sekali. Dan Ibu begitu kebayang peristiwa yang dikhawatirkan tadi, misalnya Ibu khawatir bahwa kalau ketemu orang lain, lalu Ibu tiba-tiba menjadi diare gitu ya Bu. Diare dalam artian tuh ya nggak cuman pengen, mohon maaf, BAB-nya nggak cuman sekali ini aja, tapi sampai Ibu berhari-hari BAB-nya nanti baru bisa sembuh, ya berarti itu sudah ada indikasi psikologi, Bu. Begitu. Tapi kalau cuman mules-mules biasa tadi, Bu, karena mau ujian itu wajar. Kita aja misalnya harus public speaking atau harus, saya lah misalnya ya, saya kan harus bicara di depan Bapak Ibu sekalian walaupun Zoom seperti ini kan tentu ada deg-degannya. Kemudian, tapi begitu saya udah ngomong, deg-degan saya hilang, Bu. Itu biasa. Begitu saya ngomong, kepengen pipisnya itu hilang, Bu. Itu biasa. Itu adalah kecemasan biasa. Tapi kalau misalnya ngomong gini, ternyata malah saya semakin deg-degan, Bu. Bahkan, mohon maaf, contoh, ya ini hanya contoh. Bahkan saya tuh sampai tremor kayak gini, Bu. Misalnya kelihatan di Bapak Ibu sekalian, itu berarti saya ada indikasi psikologi. Kecemasan saya nggak biasa ini. Begitu, Bu Zamzama. Itu untuk mengukur ya tadi ya. Untuk mengukur. Terus kalau misalnya saya itu harus gimana gitu, Bu? Ya berarti ya. Gimana, Bu? Pribon, Bu?
Sepertinya putus ya. Ya, kemudian ini saya mikir ya. Oh, ya, Ya, J, gimana Bu? Jadi sebetulnya enggak ada rasa ya. Ya, sebetulnya hanya ingin ya memastikan diri saya saja. Tapi saya kalau bisa ketemu orang lain rasanya kalau dijenguk teman walaupun hanya dari jauh dari luar rumah, tapi rasa saya bahagia gitu Mbak Rita. Ya. Tapi dengan batasan-batasan itu kadang-kadang saya merasa cemas gitu. J. Nah, setelah cemas tadi ketika Ibu ngerasa bahwa saya kan padahal pengen ketemu Mbak Nita, begitu saya ketemu kemudian saya merasakan kebahagiaan gitu kan ya Bu. Nah, itu ketika kita dalam kondisi di mana kita yakin bahwa memang tidak ada hal-hal yang terindikasi secara fisik gitu ya Bu, misalnya ya fisik gitu. Jadi misalnya kita udah dinyatakan sehat betul, ya udah nggak apa-apa ketemu. Tapi kan kadang-kadang kondisi kita itu sehatnya belum 100% lah ibaratnya ya Bu ya. Nah, ketika kita ketemu dengan orang lain itu kan masih ada kekhawatiran dari orang lain dan kita sendiri kan, gitu ya Bu. Nah, ketika kita memaksakan diri untuk ketemu walaupun hati kita bilang, tapi kan saya seneng Mbak Nita. Tetapi saya yakin senangnya Ibu itu tentu ada deg-degannya. Jangan-jangan begitu loh Bu. Ya, khawatir, nah, itu kan malah membawa pikiran nanti. Ada sirnya begitu. Nah, hal-hal yang tidak bisa dikontrol adalah kita mengontrol orang lain ketika orang lain itu khawatir berdekatan dengan kita Bu. Kan kita nggak bisa ngatur-ngatur orang toh, Zam-Zam. Misalnya, kan saya pengennya gini, jadi kalian tuh harus beginiin saya, itu kan nggak bisa. Kita nggak bisa mengikat orang harus sesuai dengan kemauan kita. Yang bisa kita lakukan ya, kita membangun persepsi kita, Bu. Yang paling mungkin adalah ya tadi, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya, oh ya mungkin nggak maunya kamu langsung dengan saya itu, berarti ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Nah, ketika seperti itu, berarti kita harus nurunin tadi, Bu. Nurunin apa istilahnya, karep gitu ya. Nurunin karepnya. Tadinya karepnya ya harus ketemu. Ya sekarang coba diturunkan sedikit. Kalau kita sekarang bisa nurunin sedikit, besok lagi kalau ada kayak gitu, Ibu udah nggak bermasalah lagi. Maksudnya nggak susah lagi, Bu, untuk nurunin tadi, kekarepan tadi gitu. Tapi kalau sekarang harus kudu undang sekarang kemudu-mudu gitu ya bahasa Jawinya. Kemudu-mudu pokoknya harus sekarang gitu. Nah, harus itu yang bikin kepala kita ini pusing, Bu. Jadi ketika cemas, wajar kalau misalnya sampai migrain, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Ngaten Bu Zam-Zam nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Nita. Nggih. Nggih, sami-sami Bu Zam-Zam. Baik, untuk satu pertanyaan lagi Mbak Nita. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana tips dan triknya agar sikap confidence kita bisa selalu istiqomah sehingga akan selalu terjaga kebaikan dalam diri kita. Jadi sikap confidence, bagaimana tips dan triknya agar istiqomah Mbak Nita? Oke. Supaya istiqomah, kalau apa ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa menjamin bahwa itu akan cocok dengan diri kita terus atau tidak. Itu sebetulnya tergantung dengan situasi kondisi juga. Jadi kayak misalnya nih, kalau saya pribadi misalnya, saya kalau misalnya saya berbicara depan, menurut saya ini hanya contoh gitu, ya. Saya ketika saya berbicara di depan Bapak Ibu, di mana di situ misalnya asesor gitu, ya. Nah, asesor itu kan berarti kita berbicara saja itu nanti ada nilainya. Sekali kita berbicara salah, maka akan dikejar buktinya mana begitu kan. Nah, berarti di situ ya gimana caranya supaya kalimat kata-kata yang kita keluarkan itu memang sudah betul-betul artinya pilihan. Nggak bisa sembarangan ngomong gitu. Tapi kalau misalnya di situ ada confidence dalam artian public speaking untuk menjadi seperti ini, misalnya narasumber seperti ini, kalau ada salah-salah ngomong sedikit kan sebetulnya hal yang wajar. Jadi jangan juga terlalu keras lah kita sama diri kita sendiri bahwa harus sempurna semuanya betul gitu. Ya siapa yang punya kesempurnaan itu? Nggak ada gitu. Nah,
Bahkan mereka-mereka yang maksudnya sudah punya kelas dengan menjadi trainer berapa lama pun itu ya tetap aja saya yakin bahwa sekali dua kali dalam menyampaikan materi itu pasti ada kayak dalam bahasa psikologi itu slip of tongue begitu ya. Slip of tongue itu misalnya mau ngomong tuh belibet gitu loh. Ngomongnya belibet itu slip of tongue. Jadi antara yang difikirkan sama yang mau diomongin itu duluan yang keluar diomongan padahal yang dipikirkan ini belum selesai gitu Bapak Ibu. Nah itu, jadi ya nggak apa-apa, terima aja bahwa itu sesuatu yang wajar. Tidak ada orang yang betul-betul sempurna, kecuali kesempurnaan itu memang hanya milik Allah gitu. Jadi nggak apa-apa, oke, saya berproses nih. Kalau misalnya saya sekarang banyak salah di sini, oh berarti besok lagi saya akan mencoba untuk bisa. Nah, kemauan untuk mencoba ini juga penting. Untuk bisa supaya kita punya confidence. Bayangkan kalau misalnya sekali kita salah dan nggak mau coba, sampai kapan kita nggak mau coba? Keberhasilan itu kadang-kadang tinggal sedikit lagi, tapi karena kita nggak pernah mau coba lagi, kita nggak akan pernah bisa berhasil. Jadi tetap mau coba, kemudian jangan merasa bahwa salah itu akan membuat kita merasa sangat down atau terhina. Salah wajar, gitu. Salah itu wajar, nggak apa-apa. Justru yang harus dilakukan adalah kita menerima bahwa, oh ya, saya berproses nih. Makanya tadi di akhir slide saya menyampaikan bahwa kita bertumbuh bersama. Ayo bertumbuh bersama, karena dengan kita merasa bersama itu, kita nggak sendiri, itu semangatnya menjadi lebih besar, gitu Bapak Ibu. Begitu deh Irwan. Baik, terima kasih Mbak Nita. Ini kebetulan, oh ya, jadi ada 2 pertanyaan di room chat dan sekarang juga sudah menunjukkan pukul 21:09 yang kita juga khawatir putri cantiknya Mbak Nita ini sudah terbangun gitu Jeng Mbak. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin untuk diskusi. Gak apa-apa sih sebetulnya deh Irwan. Iya. Mungkin tadi ini gimana? Jadi tadi mencoba untuk mensugesti positif aja sih tadi, dan mungkin aura bahagianya tadi maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa emosi itu menular gitu. Jadi ketika saya menyampaikan saya berusaha dengan emosi bahagia, walaupun saya deg-degan juga, tadi sempat ngerasa juga bentar kalau beneran bangun gitu, tapi lalu saya tepis, kemudian saya ya Allah bantu saya, insya Allah ini adalah hal-hal yang akan membahagiakan banyak orang gitu. Tidur lagi. Jadi itu salah satu contoh yang betul-betul nyata gitu ya, yang betul-betul nyata yang bisa kita terapkan juga gitu, jadi Bapak dan Ibu. Jadi kita juga semakin berbahagia. Jadi ketika pikiran negatif itu datang menyapa, kita tepis dulu, kita rubah menjadi pikiran yang positif seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, mungkin selanjutnya Mbak Nita mungkin memberikan kesimpulan atau penutup dari materi yang Mbak Nita sampaikan malam ini. Monggo Mbak Nita. Oke. Terima kasih Irwan, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ketika saya menyampaikan sebagai closing statement itu artinya adalah saya 10 betul, enggak, tetapi kalau cocok monggo untuk bisa dipakai untuk bertumbuh bersama tadi. Kalau misalnya cocok ya anggap bahwa ini adalah ikhtiar dari saya pribadi gitu ya. Jadi punya prinsip Irwan, hidup untuk memberi sebanyak-banyaknya bagi orang lain, bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Saya selalu berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya bisa banyak memberi manfaatan, dan itu bisa membuat saya bahagia. Dengan saya bahagia, insya Allah apa yang diberikan itu juga akan menjadi suatu kebaikan, karena emosi menular. Itu Irwan, terima kasih. Terima kasih Mbak Nita. Jadi satu kata, jadi Bapak dan Ibu, emosi itu menular. Jadi ketika kita berbahagia, otomatis kita juga menularkan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Jadi kita pilihannya adalah kita mau menularkan emosi yang positif atau emosi yang negatif. Dan saya yakin setelah pengajian pada malam hari ini, kita akan bersama-sama berlomba-lomba untuk menularkan emosi positif. Jadi menularkan kebaikan, menularkan kebahagiaan seperti itu. Sekali lagi, matur nuwun, terima kasih banyak kami aturkan kepada Mbak Nita yang telah memberikan materi yang sangat bagus sekali pada malam hari ini. Insya Allah menjadi bekal untuk kita, untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Semoga
materi yang dapat disampaikan oleh beliau tadi tercatat sebagai amal ibadah, amal jariah untuk Mbak Anita dan juga keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita juga dapat meneruskan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, begitu J, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pengajian pada malam hari ini ditutup dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.